Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat bergabung kembali dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan saya Rika Zufria SSMHU. Ananda semua, pada pertemuan yang ke-6 kita akan membahas mengenai kalimat dan yang ke-7 kalimat efektif. Namun untuk bisa memahami kalimat dan kalimat efektif dengan baik, Ananda harus memahami beberapa tataran. Yang pertama, Ananda harus memahami mengenai kata, frasa, dan juga klausa. Untuk kategori kata, Ibu contohkan sebuah kata yang sederhana, yaitu adik. Kata adik bisa diperluas menjadi frasa dengan cara menambahkan kata tersebut. Namun, Ananda harus paham bahwa frasa minimal harus terdiri atas dua kata. Minimal ya nak ya, maksimal nanti tergantung kepada konteksnya. Nah, akan tetapi sebuah frasa walaupun minimal terdiri atas dua kata, dia tidak boleh melewati batas fungsi atau dia tidak boleh predikatif. Apa itu fungsi? Ananda tentu sudah mengenal ada subjek, ada predikat, ada objek, ada pelengkap, dan juga keterangan. Nah, cara menghitung jumlah kata, Ananda harus sudah mampu mengelompokkan masing-masing fungsi tersebut. Ananda tidak boleh menghitung jumlah kata itu dengan mengelompokkan subjek dengan predikat misalnya ya. Nah, kita ambil contoh. Ada dua tuturan. Tuturan yang pertama adik saya, terdiri atas dua kata. Tuturan yang kedua adik belajar, juga terdiri atas dua kata. Tetapi adik belajar bukanlah frasa. Nah, mengapa begitu? Adik dengan saya tidak bisa dipisahkan adik saya. Karena adik saya masih menyatakan satu hal. Oleh karena itu, dia masih satu hal dan terdiri atas minimal dua kata, berarti dia adalah frasa. Sementara adik dengan belajar itu bisa dipisahkan. Adik belajar. Nah, berarti dia menyatakan dua hal yang berkemungkinan ini memang adalah adik subjek, bahwa belajar adalah predikat. Berarti kita tidak bisa menggabung kedua kata tersebut. Kita harus mengelompokkannya. Subjek hanya adik saja, berarti bukan frasa. Belajar juga bukan frasa. Jadi adik belajar bukan tergolong frasa walaupun ini juga terdiri atas dua kata. Nah, begitu juga nanti kalau dengan ada kata sedang belajar, sedang dengan belajar tidak bisa dipisah, berarti dia juga frasa. Sangat cantik, sangat dengan cantik juga tidak bisa dipisah karena masih menyatakan satu hal, berarti dia juga frasa. Nah, ya. Nah, selanjutnya kita akan kembangkan menjadi klausa. Ananda harus bisa mencermati perbedaan antara klausa dengan kalimat. Klausa minimal memang sama dengan kalimat yaitu terdiri atas subjek dengan predikat. Minimal ya nak ya. Sementara objek, pelengkap, keterangan itu sifatnya boleh ada boleh tidak. Apabila ada satu subjek, satu predikat itu dinamakan sudah satu klausa. Jadi kalau ada dua subjek, ada dua predikat berarti dia juga dua klausa. Hanya saja perbedaannya, Anda perhatikan, ini tuturan adik saya belajar. Adik saya ini adalah subjek, dia berupa frasa, sementara belajar ini adalah predikat, berarti minimal sudah ada subjek dan predikat, berarti ini sudah bisa dinamakan dengan satu klausa. Namun, ini belum bisa dinamakan dengan kalimat walaupun sudah ada subjek dengan predikat. Mengapa begitu? Karena penanda kalimat itu ada yang harus Ananda selalu ingat, yaitu kalimat selalu harus diawali dengan huruf kapital dan diakhiri tanda baca. Mohon maaf, ini tidak tampak tanda bacanya. Ini tanda baca di akhirnya harus adalah titik karena jenisnya berita ya nak ya. Nah, jadi adik saya dengan mengubah adik menggunakan hanya kapital, kemudian sedang belajar diakhiri dengan titik, ini menjadikan tuturan adik saya belajar atau tuturan adik saya sedang belajar sudah berubah menjadi klausa. Jadi dapat kita simpulkan, klausa itu cikal bakal sebuah kalimat atau kalimat terdiri atas klausa. Kalimat yang terdiri atas satu klausa dinamakan dengan kalimat tunggal, sedangkan kalimat yang terdiri atas lebih dari satu klausa dinamakan dengan kalimat majemuk. Jadi kalau begitu apa isi dari kalimat? Otomatis saudara harus menjawab dengan klausa. Ini anak ya. Jadi itu saja, makanya nanti kalau instruksinya adalah kalimat, Ananda harus selalu jangan lupa menuliskan dengan huruf kapital dan tanda baca.